Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pierigi Pratami, NIM 1811220007, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas C54, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab. Baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perencanaan pembelajaran bahasa Arab dan prinsip apa saja yang harus dimiliki seorang guru. Perencanaan pembelajaran bahasa Arab adalah proyeksi aktivitas yang akan dilakukan terdiri dari berbagai unsur, komponen-komponen. Bahasa Arab disusun berdasarkan asensi dasar, prinsip-prinsip, dan dasar yang harus dipegang. Demikian operasional akan berjalan dengan jelas. Adapun prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang guru, yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip prioritas, yaitu pendidik atau seorang guru harus berpikir dengan tenang apa yang harus ia ajarkan. Sedangkan prinsip koreksitas dan akurasi, yaitu prinsip pendidik harus mengajarkan tentang kritis koreksi terhadap anak-anak. Sedangkan yang ketiga yaitu prinsip bertahap. Prinsip bertahap adalah prinsip yang harus dimiliki seorang guru dalam mengajar. Misalnya bertahap dalam mengajarkan bahasa Arab dimulai dari kosakata, terus gramatika, serta itu makna. Sedangkan yang keempat yaitu prinsip emosional, yaitu prinsip pendidik harus menjauhkan rasa ketidaknyamanan anak-anak. Sedangkan yang kelima yaitu prinsip memahami asensi pembelajaran bahasa Arab. Dan di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Jelaskan jenis-jenis tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam bidang istima, qiraat, kalam, dan kitabah. Tujuan belajar istima ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah peserta didik mampu memahami setiap ujaran bahasa sehingga mampu merespons setiap ungkapan-ungkapan selama proses pembelajaran. Sedangkan jangka panjang agar peserta didik mampu memahami setiap ungkapan bahasa Arab yang ada dimanapun mereka berada, misalnya di rumah, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya, yaitu yang berasal dari televisi, radio, dan percakapan orang lain. Sedangkan tujuan khusus terbagi menjadi 8, yaitu memahami baik sistem tata bunyi, intonasi, simbol bunyi, makna setiap kosakata, memahami budaya asing, kemampuan sens yang baik terhadap setiap ungkapan atau bacaan, dan yang terakhir yaitu mempunyai optimisme terhadap apa yang didengar dan implikasinya. Selanjutnya yaitu tujuan belajar atau mempelajari kalam atau percakapan dalam bahasa Arab, yaitu agar peserta didik mampu menyusun kalimat yang sempurna sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu sendiri, sehingga mereka mampu bercakap atau berbicara kepada orang lain dengan ejaan, intonasi, dan bahasa Arab yang sempurna. Selanjutnya yaitu tujuan kitabah atau menulis, agar peserta didik memahami atau memiliki kemampuan menulis setiap ujaran atau ungkapan yang didengarnya dan mampu menggagaskan atau ide di dalam itu lisan yang benar sesuai dengan kaidah atau gramatika bahasa Arab itu sendiri. Tujuannya yaitu
bisa menulis dan menuangkan gagasan atau ide yang ada pada mereka itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis bidang pembelajaran bahasa Arab baik dalam pembelajaran qawaid dan ma'ani. Qawaid yaitu mempunyai tujuan pembelajaran atau prinsip atau jenis yaitu dua, yaitu pembelajaran ilmu tentang kalimat atau nahwu dan ilmu tentang kata atau sorof. Sedangkan jenis-jenis pembelajaran ma'ani yaitu ada dua, pembelajaran kosakata atau mufrad dan yang kedua adalah pembelajaran tentang terjemah. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu jenis-jenis pembelajaran bahasa Arab dalam bidang istima, qiraah, kitabah, dan kalam. Jenis-jenis pembelajaran pada bidang istima yaitu peserta didik mempelajari aspek-aspek yaitu seperti aspek irama, aspek intonasi yang disebut dengan melodi, nada, dan tekanan. Dan yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan ini dibagi menjadi dua yaitu kitabah dan muhadasah. Untuk dapat mempunyai keterampilan berbicara dalam arti kitab bahasa Arab dengan baik diperlukan penguasaan bidang nahwu, sorof, uslub, ma'ani, dan wawasan-wawasan lainnya. Dan jenis-jenis pembelajaran kitabah yaitu kitabah adalah menulis atau peserta didik harus memahami kemampuan untuk menulis. Yang jenisnya adalah yang disebut dengan imla. Jenis-jenis pembelajaran membaca atau qiraah yaitu yang pertama membaca dalam hati dan membaca dengan bersuara. Ini adalah seni membaca qiraah jahriyah. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana peran pendidik dan peserta didik dalam membangun kelas yang menggairahkan. Kaidah seperti apa yang harus dibangun untuk mewujudkan kelas yang menggairahkan? Jelaskan. Peran pendidik yaitu unsur penting dalam sebuah pembelajaran. Maka guru berperan sebagai inisiator yang mengajukan beberapa alternatif untuk disepakati dan dilaksanakan selama pembelajaran itu berjalan. Setelah itu, seorang guru adalah pelopor di dalam kelas. Guru menjadi tauladan bagi peserta didik. Guru harus menjadi teladan. Guru harus menunjukkan tingkah laku yang baik, etika yang baik, dan cara bicara yang baik. Dan guru harus menjadi dan seorang guru harus menawarkan pembelajaran yang kondusif. Maksudnya guru harus menawarkan artinya seorang guru harus kreatif dalam mengajarkan sesuatu pelajaran supaya anak tidak merasa bosan dan membuat ketidaknyamanan di dalam kelas. Dan kaedahnya yaitu adanya kesepakatan daftar cara sederhana untuk melancarkan jalan proses pembelajaran. Contohnya mendengarkan dengan senang saat guru berbicara. Yang kedua adalah kebijakan yaitu aturan tindakan untuk situasi tertentu. Contoh peserta didik tidak hadir harus meminta tugas sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah prosedur, memberitahukan peserta didik apa yang diharapkan saat proses pembelajaran dan tindakan apa yang harus dilakukan. Contohnya, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 6, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab? Ada 3 cara merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab harus berjenjang. Misalnya di jenjang pertama, seorang pendidik mengajarkan kosakata.
Dan yang kedua, tujuan pembelajaran bahasa Arab harus menyangkut beberapa aspek. Sedangkan yang ketiga, tujuan pembelajaran itu alat untuk mendengarkan, mendesain proses pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua tadi yaitu harus menyangkut beberapa aspek. Misalnya aspek pembelajaran bahasa Arab dalam bidang kosakata. Kosakata itu dimulai dari sekeliling dulu. Misalnya sekeliling dalam ruangan, kursi, meja, papan tulis, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran itu alat untuk mendesain proses pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Tujuan ini yaitu peserta didik dan pendidik itu harus menciptakan atau mendesain pembelajaran itu agar berjalan dengan lancar. Misalnya, adanya timbal balik terhadap peserta didik dan peserta didik. Dan peserta didik harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan peserta didik, apa yang disampaikan dengan pendidik. Misalnya, saat pendidik menjelaskan tentang kitabah, qiraah, dan sebagainya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.